nggih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk sedikit pembuka dari saya yang kemarin sempat komunikasi dengan Pak Witono karena sama-sama kita berpikir untuk keberhasilan dari teman-teman. Ibaratnya saat ini kita itu sudah melangkah, nggih, sisan sampai finish itu bisa finish sareng-sareng ngoten yang menjadi harapan Pak Witono dan juga teman-teman. Sehingga di malam hari ini kami menghadirkan Bu Asis Subekti untuk berbagi pengalaman. Ngoten Bapak Ibu sedikit pembuka dari saya, monggo untuk salajengipun Pak Witono kalau mungkin istilah formalnya ini tadi saya sebagai host, Pak Witono ini sebagai moderator, formalnya seperti itu. Monggo Pak Witono wekdal kawula aturaken dhumateng panjenengan. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertamanya kepada Ibu Asih Subekti yang pada malam hari ini berkenan untuk membersamai kita untuk belajar bersama. Karena Ibu Asih Subekti sudah punya pengalaman, tentu ini kesempatan yang baik untuk bisa kita sharingkan dengan teman-teman yang hari ini berkumpul di forum ini. Perlu kami sampaikan sebelum Bu Asih seperti menyampaikan banyak hal, untuk forum ini sebenarnya bukan forum formal, hanya forum yang kami inisiasi sebagai wujud kegalauan saja. Jadi kegalauan kami ketika ada pengumuman penerimaan ini, kemudian kami berproses sampai kemudian terdaftar ada 30 peserta untuk pendamping praktik. Karena ini baru tahap awal dan harus menghadapi tahap yang kedua, tentu kami membutuhkan persiapan, membutuhkan bekal untuk bisa menghadapi tahap yang kedua. Ya karena dari kegalauan itulah kami go gitu. Teman-teman kami rangkul, kami ajak untuk ikut membantu supaya nanti pelaksanaan tes itu ya paling tidak kami SD, SMP, dan SMA serta SMA ini bisa menjadi bagian dari proses belajar kita. Saya kira begitu. Mohon sekali Ibu memberikan sumbang saran, ide-ide, pendapat dan sebagainya. Di SMA ada Bu Dr. Iswati. Monggo nanti juga ikut berbagi Bu. Pencerahan juga supaya nanti kita bisa lebih banyak mendapatkan bekal, mungkin ada pendapat dan untuk bisa disampaikan. Jadi nanti sambil kita mendengarkan dan beberapa hal dari Ibu Asih seperti kita nanti juga berdiskusi untuk kita. Waktu kita tidak panjang karena tanggal 24 mulai hari ini sampai tanggal 29 ya 29 Juni dan kita untuk mengupload persiapan praktek atau tes praktek darat. Jadi hari ini sampai tanggal Juni. Ini untuk kesempatan mengupload persiapan PPP kita. Kemudian nanti untuk darat dan AC itu tanggal 1 sampai tanggal 17 Juli. Jadi ini agak panjang. Semoga nanti kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin sehingga insya Allah dari Kabupaten Wonogiri, dari semua jenjang bisa lolos semua. Harapan kita tentu seperti itu.
Saya kira begitu. Mohon nanti Bapak Ibu yang berkenan hadir ini untuk memberikan usul saran. Sehingga nanti kalau misalnya kita bertemu lagi, kapan waktunya, kemudian temanya apa, Bapak Ibu juga punya akses untuk siap kita dijadikan sebagai sumber dan tempat kita berbagi. Saya kira begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selebihnya waktu saya sampaikan kepada Ibu Asis Bukti untuk menyampaikan pengalamannya. Matur nuwun, monggo Ibu Asis, waktu sepenuhnya kami serahkan jenengan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu mohon maaf, ini tadi kendala sebentar karena HP saya, laptop saya langsung mati tapi tidak bisa saya matikan, jadi saya pindah ke HP, nggih nyuwun pangapunten. Mungkin terlalu capek beberapa hari belum istirahat. Mohon maaf sekali lagi kami gabung lewat HP. Bapak Ibu, ketika saya dihubungi Bu Puji, saya bingung sebenarnya harus matur apa kepada panjenengan semua. Karena kita sama-sama belajar intinya nggih. Jadi mohon maaf Pak Witono, ralat pangandikan panjenengan jangan sebagai narasumber. Kita sama-sama belajar karena mungkin saya hanya lebih dulu untuk bergerak di guru penggerak ini. Di pendidikan guru penggerak ini nanti kita akan berjalan mulai bulan Agustus Bapak Ibu. Jadi insya Allah setelah angkatan pertama saya di Banyumas selesai, semoga juga nanti saya tidak mendapatkan tugas lain karena di angkatan keempat mulai September, nanti bulan Agustus itu sudah semoga bisa membersamai Bapak Ibu semuanya sama-sama belajar program pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu saya ucapkan buat Bapak Ibu semua sudah lolos tahap pertama. Jenengan memang orang pilihan, orang hebat luar biasa yang akan di pejuang-pejuang pendidikan di Kabupaten Kediri. Sekali lagi mari sama-sama, intinya yang pertama niat, betul Bapak Ibu, kalau nggak jadi sampai di tahap ini. Kemudian nanti jenengan tadi Ibu Arsida tadi sudah menyampaikan kalau beratnya atau mulainya dari guru, okay? Mulai guru penjenengan tidak lagi melihat posisi sebagai guru, tetaplah tahap 1 ini diumumkan, penjenengan melihatnya sebagai dari calon pengajar praktik. Kalau dulu pada tahap 1 itu ada pendamping, jadi kami pendamping itu hanya tahap 1, selanjutnya nggak pendamping, istilahnya sekarang praktik. Nah nanti jeneng lagi langsung dengan GP. Jadi GP ini Bapak Ibu semuanya diajar ada guru penggeraknya, calon guru penggeraknya. Karena mereka akan jadi guru penggerak setelah mereka alami 9 bulan pendidikan guru penggerak. Di 9 bulan pendidikan guru penggerak nanti penjenengan yang bertugas untuk mengawal mereka, mendampingi mereka, terjun langsung ke sekolah setelah GP itu berada. Nah, di tahap 1 dengan saya mungkin Pak karena tidak bisa membuka SIM B itu punya yang bisa, saya tahu dulu penjenengan di tahap 1 kemarin apa yang sudah penjenengan laksanakan. Yang saya Pak Witono. Oke, untuk di
mengisi 3 hal. Yang pertama ada mengisi kemudian ada ini tentang kegiatan pelatihan, pengalaman. Kemudian yang ketiga itu ini juga pengalaman mendampingi. Jadi meskipun banyak pertanyaan, inti apakah punya pengalaman pendampingan atau belum begitu? Nah, yang membedakan Bapak Ibu, yang membedakan guru penggerak, ya, di pertanyaan awal, di seleksi awal, ya penjenengan sudah diarahkan ke pertanyaan tentang pendampingan. Karena penjenengan sebagai pendamping guru penggerak berbeda dengan pertanyaan yang ada di guru penggerak. Kalau guru penggerak nanti pertanyaan seputar apa yang telah dilakukan terhadap siswa. Nah, untuk itu saya yakin penjenengan karena penjenengan benar dilaksanakan yang saya sampaikan itu menjadi mempermudah penjenengan untuk apa yang harus di seleksi tahap 1 kemarin. Nah, di seleksi tahap 1 kemarin saya sampaikan webinar saya pertemuan kegiatan kabupaten, saya menyampaikan penjenengan mengisi ini biar nggak lupa dituliskan juga atau di copy di Word. Kalau tidak ditulis di Word dulu baru di copy dimasukkan, karena setiap pengisian itu kan mungkin ada 500 kata gitu Pak, ada yang 2000 pertanyaan seperti itu. Nah, kita menyesuaikan itu dengan disimpan di Word. Harapannya penjenengan tidak lupa ketika itu nanti akan berfungsi sekali pada tahap 2 ini Bapak Ibu. Jadi yang penjenengan tuliskan di pengalaman penjenengan, bagaimana penjenengan dampingi, bagaimana membuat keberhasilan apa terhadap yang penjenengan dampingi, itu nanti akan ditanyakan ketika penjenengan tes seleksi di cara. Itu fokus kita ini tahap 2 dulu nggih. Persiapan tahap. Jadi dengan nanti tidak akan ada tes skolastik. Tes skolastik itu khusus untuk calon gerak. Nah, di tahap ini dengan kelihatannya pengisian atau pembuatan rencana pembelajaran tes wawancara. Di pembuatan rencana pembelajaran Bapak Ibu fokus rencana pembelajaran Ibu membimbing atau mendampingi teman-teman guru. Apapun isi Bapak Ibu. Oke. Jadi kemarin memang ada yang japri ke saya, Bu, ini saya buat pembelajaran siswa hari itu KKG begitu. Penjenengan daftarnya sebagai apa? Guru pengajar, guru penggerak. Kalau pengajar praktik berarti rencana pembelajarannya ya rencana pembelajaran untuk calon guru penggerak. Kalau penjenengan belum, karena ini belum akan mulai, penjenengan yang sudah dengan isikan untuk mendampingi, misal salah satu contoh, saya sebutkan aja Pak Uyi misalnya, contoh Pak Uyi, terus misalnya mendampingi teman di Office 365 misalnya. Nah, yang jenengan RPP-nya kan itu yang saya lihat surat Dikbud itu sudah nggih Pak nggih. Jadi sudah seperti itu penjenengan menyesuaikan. Kemudian nanti isinya pendampingan penjenengan terhadap guru-guru yang mendampingi sama seperti guru awal apa yang penjenengan laksanakan di kegiatan yang penjenengan laksanakan di kegiatan akhir apa yang penjenengan laksanakan. Sama juga ketika nanti menjadi Ibu, kalau sudah menjadi pengajar praktik, Bapak Ibu nanti juga dia
pendamping individu, misalnya pendampingan individu 1, kita akan mendampingi teman selama 8 kali sampai PI-PAN. Dan loka karyanya sampai 9 kali. Ada loka karya 8, loka karya 0. Nah, pada saat seperti itu nanti juga akan menggunakan rencana untuk pendampingan. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Apa yang akan panjenengan laksanakan di situ? Itu nggih, intinya itu. Gitu Bapak Ibu, kita yen sewu saya tadi menggunakan sistem coaching, nanti yang Bapak Ibu sebagai pendamping akan pengajar praktik akan mempelajari itu. Maka ketika awal saya tanyakan ke Pak Witono, Bapak Ibu di tahap 1 apa yang panjenengan cerita seperti itu. Nah, itu saya kaitkan dengan materi ini, panjenengan untuk persiapan kedua nanti itu seperti apa. Bab yang pertama yang sehat itu harus karena terutama sekarang banyak seperti ini nggih Bapak Ibu. Saya tadi kaget ketemu Pak Witono kali, Pak Witono berbasis TIK nggih. Nah, karena apa? Karena ada kita kepala sekolah Jatiro Pak Mo itu bergara dibagi juga karena sehat Bapak Ibu. Kemanapun posisi kita, jauh terus tetap kita jaga. Terus juga saya namanya mengingatkan saya sendiri. Ketika saya pendampingan ke Banyumas, ke Purwokerto, saya juga harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjaga prokes agar tidak bocor. Harapannya semoga saya dalam keadaan aman-aman saja. Yang kedua, prinsipnya penjenengan di rencana pendampingan itu disiapkan karena penjenengan nanti ada simulasi nggih. Si mengajar. Nah, simulasi mengajar itu di RPP penjenengan ini penjenengan gunakan untuk mengajar teman-teman. Kalau penjenengan sudah terbiasa untuk mendampingi teman-teman guru, saya yakin penjenengan sudah tidak masalah bagian ini. Kemudian yang ketiga, wawancara tadi. Gitu nih Bapak Ibu. Monggo kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan bareng-bareng, kita sistemnya belajar bareng saja biar enak. Karena nanti kalau saya matur jauh tentang gerak, jenengan belum sampai pada saat itu. Penjenengan ini lagi pusing-pusingnya mempersiapkan tahap 2 dulu. Hari kami semoga nanti semua yang tahap 1 ini lolos, bisa lolos di tahap 2. Amin. Amin. Nggih, nanti bisa kegiatan kita bareng-bareng untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak ini di Kabupaten Wonogiri. Begitu Bapak Ibu, punten. Ada yang perlu kita diskusikan, saya kembalikan kepada Pak Witono selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini tentu banyak hal yang perlu kami pertegas. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa untuk tahap berikutnya kita gunakan PBS. Ini juga berita gembira karena terserang kami kalau tes seperti itu ya galau. Dan ini tentu kita sudah mengerucut tes kita itu berupa tes simulasi dan wawancara. Kalau wawancara ini kan dari apa yang sudah kita tulis ketika kita mengisi essay kemarin, dan ini tentu ada pertanyaan-pertanyaan karena kita nanti ada kesempatan untuk mengunggah RPP dan simulasi. Yang perlu kami tegaskan, RPP ini nanti RPP untuk guru, kemudian simulasi kita
simulasi untuk siswa atau simulasi untuk pendampingan. Ini mohon nanti bisa diberikan gambaran supaya kami di dalam menyiapkan itu tidak salah sasaran. Gitu. Jadi nanti ini harus ada mengunggah RPP. Ya. RPP itu kan RPP untuk siapa? Kemudian apakah RPP yang kita unggah itu nanti juga berkaitan dengan RPP untuk nanti berikan barangkali nanti teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, semoga kami akan bisa langsung mic kemudian menyampaikan. Sementara itu dulu Bu, sambil yang lain. Bila nanti sudah reset bisa langsung buka mic. Baik. Untuk RPP yang saya tadi sudah matur, RPP itu karena penjenengan kembali lagi jangan melihat penjenengan sebagai guru, tetapi penjenengan sebagai calon praktik guru penggerak. Jadi RPP-nya RPP penjenengan mendampingi guru. RPP penjenengan mendampingi guru. Jadi kalau mendampingi Microsoft Office 365 misalnya sebagai itu nggih Pak. Nah, itu RPP-nya ya dibuat. Jadi kegiatan awalnya apa yang Pak Uji lakukan, kegiatan intinya apa, kegiatan apa. Jadi bukan RPP kepada siswa. Berbeda dengan calon guru gerak. Penjenengan calon pengajar praktik. Jadi RPP-nya RPP penjenengan yang akan penjenengan gunakan untuk simulasi mengajar. Simulasi mengajar penjenengan bukan simulasi mengajar kepada siswa. Tetapi mengajar penjenengan simulasi mengajar karena penjenengan kemarin sudah misalnya mentor, penjenengan sudah mendampingi guru atau nah gini saja KKG gitu aja nggih Bapak Ibu. KKG, ketika penjenengan menjadi sumber KKG, penjenengan buat persiapan tuh. Nah, RPP-nya itu akan penjenengan sampaikan di KKG itu. Enten nggih Bapak Ibu. Kemudian masih mengajar ketika penjenengan mengisi kegiatan KKG itu. Begitu bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, Ibu, matur nuwun. Sakit insya Allah sakit. Bu Dr. Fatun yang Yuli kemudian nanti sambung Bu Yuli. Baik, terima kasih untuk Pak Wino yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon Ibu AC untuk bertanya. Sejujurnya adalah dari unsur guru yang baru pertama kali ini baru mau akan istilahnya. Alhamdulillah kesempatan bisa lolos di seleksi tahap pertama. Hanya yang perlu saya sampaikan, kami mencermati dari apa yang telah disampaikan oleh Bu AC mengenai rencana pelaksanaan dalam hal ini oleh ada guru penggerak ini, otomatis saya jadi teringat pada saat saya banyak yang terkait dengan pengalaman di kepramukaan. Apakah di pembelajaran nanti saya bisa menyertakan kepelatihan saya di dalam kepramukaan itu atau hanya sebatas kita memberikan satu nuansa umum terhadap guru penggerak nanti. Seandainya itu bisa, apakah dari saya pun bisa saya jadikan acuan pengajaran nanti. Ngaten, untuk sementara itu saja Bu Asih. Terima kasih. Nanti kita di pendidikan guru penggerak ini akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi, Ibu.
itu termasuk pembelajaran diferensiasi. Kalau Ibu yang nyun sewu yang penjenengan latih di pramuka bukan salah nggih? Iya, Nggih. itu pembinaan mulai dari Nah, golongan siaga, penggalang maupun penegak. nggih. Itu Nah, kakak-kakak itu pembina. Nggih. yang penting Ibu yang dilatih bukan siswa langsung, Oh, tetapi siap, yang ya. penjenengan latih pelatih siswa nggih. Bisa Bu, penjenengan RPP-nya ya RPP penjenengan melatih untuk Iya. guru sebagai pelatih. Nanti dengan simulasikan juga hal tersebut. Begitu. Nggih. Jadi yang saya Ibu kembali lagi kita tidak belajar tentang konten, nggih. Jadi nanti ada kemungkinan kalau Bapak Ibu keterima nanti guru SMA mungkin mendampingi guru TK, guru SD, SMP begitu. Dan ya, belum itu nanti yang kita dampingi dari SD, ada kemungkinan dari SMP, SMA karena kita tidak akan membahas tentang kontennya. Gitu nggih? Nggih. 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 Terima kasih sangat jelas. Nggih. Bu Yuli mengingatkan saya Bu jenengan ke A2 nggih. Siap. Alumni A2. Aduh, Anak-anak A2 juga ini dari sana. Nggih. Saya nggih. Tidak terlalu serius nggih Pak karena kita apa namanya begitu dengan A2 saya alumni 2 tahun dan 1. Alhamdulillah. Yang lain. Wis matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Nyala kamera nanti tak Nggih. tak sayang. Iya betul. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini tadi saya sudah membuat RPP karena memang bagi saya jangan menunda gitu. Kerjakan lagi yang lain lagi gitu. Nah, SIM PKB tadi itu ada option untuk jenjang gitu, SMA, SMP, SD dan seterusnya. Kelas berapa? Pelajaran apa? Nah, itu ada, Bu. Jadi ada opsi seperti itu sehingga saya berasumsi juga itu berikan contoh mengajar yang baik bagi guru penggerak kelas gitu. Asumsi saya seperti itu. Saya cermati dulu instrumennya. Ternyata pilihannya seperti itu. Mapelnya apa, kelas berapa, mata pelajaran apa, itu ada. Saya sedikit cross-line dengan di pengkemasan dengan sintaknya yang ada di RPP. Bentar saya sambil buka dulu yang ada di RPP. Nama pelatihan, nama mata diklat, tujuan pelatihan, indikator pelatihan, dan alokasi waktu. Nah, ini dengan yang Bu As sampaikan. Nah, sehingga dua hal itu, apakah itu masih maintain sistem, atau memang ada pengarahan yang lain, karena memang di petunjuk saya pelajari, kan ada tata cara pengisian juga ya, saya pelajari juga di situ, akhirnya membuat saya, oh ternyata ini kemungkinan adalah mengajar di depan, memberikan contoh mengajar yang efektif untuk anak-anak, untuk peserta didik gitu. Nah, sehingga saya tadi menyusun RPP memang untuk peserta didik ya, semoga ini ya Ibu Bapak yang ada di sini, saya sudah mengalami itu, panjenengan jangan mengalami itu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, yang jangan sampaikan itu sesuai dengan yang ada di sintaknya, tapi tidak sejalan dengan di apa namanya di ya gitu.
Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti saya soalnya nggak bisa membuka SIM PKB-nya yang lain, nggih. Jadi penjenengan buka SIM PKB masing-masing. Nah, yang kami alami kemarin, ini karena berdasarkan pengalaman yang kami alami kemarin, ya memang sesuai yang Sinta sampaikan tadi. Jadi, saya tidak bisa mengatur apakah kalau seringkali mungkin kalau nanti sudah pembelajaran pendidikan di guru penggerak ada kemungkinan LMS itu nanti juga seperti itu. Yang harusnya untuk pengajar praktik masih ada isi untuk guru penggeraknya. Nah, untuk penjenengan ini karena saya tidak bisa membuka di SIM PKB-nya, tolong nanti yang lain juga membuka SIM PKB-nya. Yang penting bagi kita, bagaimana yang akan kita masukkan itu sesuai dengan yang surat dari Kemdikbud itu, nggih Bu, nggih. Kita patokannya surat dari Kemdikbud berdasarkan sintak itu. Nah, nanti kalau berdasarkan LMS-nya atau PKB-nya nanti penjenengan cermati kembali, nggih. Atau nanti kalau memungkinkan sebenarnya Manyaran itu ada yang keterima satu tapi nggak bisa gabung. Tadi saya minta gabung, masih ada kegiatan yang lain katanya begitu. Nanti kalau memungkinkan beliau saya minta untuk datang biar buka SIM PKB-nya, saya akan belajar dari SIM. Begitu nggih Bu? Bu Mohon izin, Bu Ospaton berarti sudah mengirim RPP-nya tadi, nggih. Bunda. Sudah Bu. Mantap kok Sudah memang selesai, bundaku sudah sayang saya ini. kirim, langsung kerjakan yang lain. Mantap, mantap memang bundaku sayang ini. Staf kementerian kok. Salah. Enggak, ya tetap anulah. Enggak, nanti saya insya Allah bisa kan itu LMS kan. Nanti saya sesuaikan. Sudah saya sediakan plus triggernya juga, media pembelajarannya juga, instrumen penilaian juga sudah siap. Nggak apa-apa. Luar biasa. Kalau nggak ada yang sia-sia. Ya. Nggih Bu, nggih. Nanti dipelajari lagi nggih Bu, dua-duanya. Oke. Oke, terima kasih. Banyak hal yang disampaikan, termasuk yang disampaikan Bu Uswatun, ini kesergapan Bu. Malah kita bisa tahu Pak. Jadi SIM PKB-nya seperti itu. Dan nanti barangkali kita juga pengen informasi dari teman yang lain. Syukur besok pagi atau mungkin besok sore seperti ini, ada teman juga yang punya pengalaman seperti itu. Nanti kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, baik dari Bu Asih, Bu Us, dan mungkin beberapa teman yang punya pengalaman itu. Saya kira itu nanti yang menjadi kekayaan kita untuk menghadapi tes tahap berikutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, monggo masih banyak waktu. Kita tidak usah malam-malam ya, karena sudah jam 20.40. Ada yang ingin bertanya dan seterusnya, kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain. Monggo, kita berkontribusi untuk saling berbagi. Monggo yang lain jika masih ada. Baiklah Bapak Ibu, kalau mungkin sudah tidak ada yang ingin menyampaikan, kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, bahwa sesuai dengan rencana kita bahwa pertemuan ini adalah pertemuan awal, bukan sebuah forum resmi, tapi forum untuk berbagi saja. Barangkali nanti dari forum ini kita bisa mendapatkan pengalaman, dan mungkin tidak hanya hari ini kita ketemu, termasuk Bu Asih barangkali nanti bisa kita undang lagi untuk memperkaya. Insyaallah. Barangkali ada usul dan saran dari Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, nanti kita bisa lewat WA Group yang sudah disiapkan.
nanti kita bisa mengadakan pertemuan sejenis. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Asih yang berkenan hari ini membersamai kita bersama. Banyak hal yang bisa kami peroleh meskipun baru awal bertemu. Kami tidak bisa membalas apapun, hanya ucapan terima kasih. Sekali lagi yang disampaikan Bu Asih memang perlu persiapan sehat, itu penting. Nah, kita berada di situasi yang tidak nyaman. Tadi pagi berita duka disampaikan oleh Bu Asih, itu teman saya sekolah, Bu. Baru beberapa waktu kemarin diskusi dengan saya, kebetulan beliau juga bersama-sama di tim PAK Kabupaten. Sering diskusi, sering curhat, sejak dulu, sejak sekolah. Tidak terduga, ternyata berita 2 hari yang lalu baru isolasi, komunikasi masih berjalan. Tiba-tiba tadi pagi beritanya seperti itu. Ini tidak hanya sekedar cerita, tetapi kenyataan yang memang berada di sekitar kita. Kita harus sangat hati-hati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terjaga dari wabah dan musibah. Saya kira itu. Bu, sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, teman-teman yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih tak terhingga. Sungguh kami ucapkan untuk Bu Asih, semoga menjadi amal ibu. Amin, amin, amin. Bila mengatakan Bapak Ibu, ini sepenuhnya saya serahkan kembali kepada Pak Oye untuk bisa menutup. Saya secara pribadi mohon maaf jika di dalam kami bersamai banyak hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dari ucapan saya, dari sikap saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk Bu Asih yang tadi sudah memberikan gambaran untuk kegiatan yang akan datang. Terus terang ini menjadi modal awal yang sangat baik untuk saya karena sampai di sini ini tadi saya belum ada gambaran RPP-nya yang seperti apa, tapi ketika menyimak paparan dari Ibu tadi semakin ada gambaran untuk saya pribadi. Dan tidak perlu kami ulas lagi Bapak Ibu karena tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bu Asih dan juga sudah disimpulkan oleh Pak Witono. Karena waktu juga yang sudah malam, kita tutup untuk perjumpaan kita dan nantinya apabila ada pembahasan lagi kita menghadirkan Bu Asih di lain kesempatan bisa kita bahas kembali di grup. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.